memasuki minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan namanya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan yang kedua. Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang Esa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beserta saudara, kini dan selamanya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk belajar percaya bahwa kuasa Allah yang mampu menolong manusia dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Menyanyikan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan yang ketiga. Boleh
kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Karena kami percaya bahwa Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah untuk kita, orang-orang yang menyadari keterbatasan kelemahan, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Roma 4 ayat 7 dan 8, yang demikian sabdanya: berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya
dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara-saudara. Dan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat 353. Marilah kita berdoa sebelum menghayati sabda Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami merenungkan sebagian dari sabdamu. Buka hati dan pikiran kami, biar kami terarah pada sabda Allah, menjadi inspirasi hidup kami, dan Roh Kudus yang memimpin kami. Berkati hamba-Mu yang membaca, yang mewartakan, bahkan segenap jemaat yang ada di rumah, yang sekarang sedang bersama-sama berbakti. Berkatilah. Bapa, kami siap mendengar sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara juga pendengar radio Mitra, bahkan seluruh yang memantau di YouTube terhadap kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini. Marilah kita bersama-sama memperhatikan Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kami berharap Bapak Ibu membaca dan menghayatinya sendiri terhadap bacaan ini, Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kita menghayati Tuhan Sang Penolong dan kita berharap padanya. Kita tanggapi dengan Mazmur 130. Tuhan
yang diberkati oleh Tuhan, bacaan yang kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11. Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mencermati sendiri, dan kita akan langsung membaca bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Saya akan membacakan ayat 32 sampai dengan 44. Mari kita cermati bacaan Injil Yohanes 11 1 sampai dengan 44, dan saya bacakan ayat 32 sampai dengan 44. Yang demikian sabdanya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah barang siapa
yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengangkat satu tema, pengharapan itu masih ada. Kita akan lebih fokus pada Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Pengharapan itu masih ada. Ada satu pertanyaan untuk mengawali, dan tolong pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi direnungkan atau dijawab dalam hati. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kecemasan? Saya ulangi, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kecemasan? Saya pernah dan sering. Kalau Bapak Ibu menjawab tidak, berarti Bapak Ibu tidak jujur. Bukankah kita memang sering mengalami kecemasan? Ini pertanyaan yang penting. Pernahkah mengalami kecemasan? Ada kecemasan terhadap keluarga. Ada anaknya yang di kota lain, kayak nasi piye yo. Zaman seperti ini, cemas. Beberapa kali telepon, tidak diangkat, telepon lagi, enggak nyambung, telepon lagi, enggak bisa, mulai cemas. Ada kecemasan terhadap karir. Apakah bisa naik enggak ya? Kemampuanku seperti ini. Ada kecemasan terhadap kondisi ekonomi. Sekarang ekonomi memburuk. Jualan repot, jualan jasa juga repot. Bagaimana? Susah ini. Ada kecemasan terhadap kesehatan, dan orang mulai berbondong-bondong. Ya, apakah saya ini sehat? Jangan-jangan saya ini pembawa virus juga. Wah, mereka rame-rame. Ada wartawan, ada wakil rakyat, ada tokoh, ada orang, wah, macam-macam. Kecemasan. Bahkan sekarang kecemasan itu melanda kita, melanda dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang ahli yang berkata, dialah Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa kecemasan itu ternyata ada 3 model. Saya ulangi, ada 3 model kecemasan. 3 model kecemasan. Ya, ada kecemasan objektif. Itu yang pertama. Ada kecemasan neurotis, itu yang kedua. Ada kecemasan moral, itu yang ketiga. 3 model kecemasan. Dan kecemasan objektif adalah kecemasan sebagai pengalaman perasaan, sebagai akibat pengamatan suatu bahaya, derita, masalah dari luar yang dihadapi secara nyata. Misalnya, saya takut pada binatang, tikus. Ya, tikus. Karena apa? Suatu pagi saya melihat ada tikus itu mati. Saya pakai itu tas plastik ya, kresek itu, kemudian tikus yang mati ini mau saya ambil lalu saya buang. Nah, ketika saya pegang, saya terkejut setengah mati. Ternyata tikus itu masih hidup, dan tiba-tiba dia bangkit dan dia gigit tangan saya. Wah,
Kemudian saya banting dan tangan saya berdarah. Saya mulai mikir, wah ini mesti ono kuman, ono bakteri ini. Kok gak ya ono virus ini. Saudara, saya sejak saat itu ya takut. Tapi saya bersihkan tangan dan saya coba untuk tenang. Tidak, ini pengalaman. Memang itu nyata. Ada banyak ketakutan secara nyata yang tersimpan di memori kita. Itu namanya kecemasan objektif. Yang kedua, ada kecemasan neurotis. Kalau objektif itu nyata, kalau neurotis itu saraf. Ini ada kaitannya dengan kesehatan kita. Kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan baru, tapi juga merupakan bentuk ketakutan yang tegang dan irasional, nggak masuk akal, fobia. Ya tahu kenapa? Ada orang yang pokoknya kalau lihat ayam itu takut. Ayam itu nggak ngapa-ngapain, takut. Itu sudah masuk pada fobia. Bahkan ada yang lihat nanas itu takut. Jangankan lihat, nulis nanas gitu, itu sudah bikin keringetan nggak karu-karuan. Itu sarafnya udah kena itu. Itu berarti ketakutan tidak hanya nyata, mungkin pada mulanya nyata, tapi lalu menjadi fobia. Itu ketakutan yang kedua, kecemasan neurotis. Yang ketiga, itu kecemasan moral. Ini banyak melanda juga nih. Kecemasan pribadi personal oleh karena rasa iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, dan lain-lain ya, termasuk ambisi. Lalu mengakibatkan manusia lalu merasa takut, cemas, gelisah, putus asa, dan seterusnya. Takut kalau zaman seperti ini, entar mau beli gula nggak dapet, wes entek, kemudian gula sak toko diborong kabeh. Ya, namanya juga orang kaya bebas. Kulaan bangga untuk jaga-jaga, dituk kabeh. Nggak peduli dengan aturan pemerintah. Nah itu sudah kecemasan moral. Itu lagi ada juga di perumahan tetangganya kok ganti TV yang baru, setelah itu ganti lagi yang lebih baru lagi, setelah itu ganti lagi. Wah, mulai dia aduh. Nah karena dia kecemasan moral, dia bikin itu menjadi isu. Itu gonta ganti TV paling utang itu gonta ganti TV karena dia itu macam-macam. Itu kecemasan moral itu, dan biasanya ini negatif. Itu bisa melanda siapapun, bahkan orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan kalau tidak hati-hati. Saudara, mari kita lihat Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ini kita menemukan ada beberapa kecemasan. Ayat 1, Lazarus cemas karena sakit. Siapa yang sakit tidak cemas? Karena sakit atau loro itu cuma dua, mari atau mati. Udah, cemas pasti. Ayat 1, kakaknya Lazarus namanya Maria, Marta, cemas. Ayat 3, ya ayat 3, dia kasih tahu pada Yesus, ya tolong, kalau zaman sekarang ya di telepon udah bisa, udah di WA kan, video call kalau udah bisa gitu. Nah zaman biyen kirimi surat cepet diantar kurir. Cemas. Saudara baca ayat 3, dikatakan di ayat 3 itu disebutkan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Maria, Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Cemas. Dulure loro, anak dulur lanang siji tok. Lalu
Murid-murid cemas. Ayat 8, ketika Yesus mengunjungi kembali ke daerah itu, murid-murid bilang, lu kemarin kan ada yang mau benturi batu di situ, jangan kita lewat situ lagi. Cemas, ya, cemas. Itu masuk kecemasan objektif, baik Lazarus, Maria maupun murid-muridnya. Tapi ada yang lucu. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Thomas cemas, irasional, karena dia salah paham. Marilah kita ke sana membangkitkan dia, dan dia salah paham. Lalu Thomas disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yang itu murid-murid lainnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu ayat 16, cemas. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Gitu. Ini kecemasan yang neurotis itu sudah itu sudah kopi itu, karena Yesus mau dibenturi batu dan kemudian ini mau daerah itu lagi dilewati, lalu Thomas yo rono yo kok Gusti di sedani yo dhewe melu mati yo. Itu kecemasan neurotis. Bapak Ibu, bagaimana jalan keluarnya? Karena apa? Karena sekarang kita juga mengalami kecemasan itu. Kecemasan yang realistis, nyata, tapi juga kecemasan yang neurotis, fobia. Orang tua yang sudah anaknya meninggal, sekarang tinggal satu anak, zaman seperti ini, wah lebeti, mesti anak yo melu koyo kakaknya biyen. Bagaimana jalan keluarnya? Mari kita lihat dari bahasan kita. Ayat 3. Jalan keluar di tengah kecemasan adalah berkomunikasi dengan Yesus. Yohanes 11 ayat 3. Berkomunikasi dengan Yesus. Kalau sekarang tentu doa. Ayat 21, 22. Berupaya senantiasa dengan yakin dan percaya. Saudara perhatikan ayat 21 dan 22. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Sekadung mati rapopo, tapi karena engkau sekarang di sini, Tuhan pasti akan membangkitkan. Berupaya senantiasa. Dan jalan keluar yang ketiga, ayat 27, yaitu yang disebutkan begini, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, iman pada Mesias. Bagaimana sikap Yesus? Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Karena apa ceritanya? Begitu diajak, di mana kuburannya? Itu di situ Tuhan. Dan ketika di situ kuburannya tua, ditutup batu, angkat batu itu, geser gitu ya. Kemudian si Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari meninggal. Dan Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, itu sikap Yesus, meyakinkan. Dan jalan keluarnya kalau dipetakan menjadi 3. Di tengah kecemasan yang melanda, yang pertama-tama adalah apakah saya dan saudara masih punya keyakinan. Keyakinan yang disebut di sini adalah iman kepada Tuhan. Itu, apakah kita masih punya keyakinan? Saudara, terus terang, di tengah situasi wabah, pandemi, ya, corona virus, ya, COVID, coronavirus disease, COVID-19 saat ini menakutkan banyak orang. Menakutkan banyak orang. Siapapun tidak peduli. Menakutkan. Karena apa? Karena sebarannya yang amat sangat
Sehingga kita dihimbau untuk sementara kita tidak membuat kerumunan dan seterusnya. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah ini membuat kecemasan makin hebat. Tidak hanya real, nyata, tapi teoris. Pertanyaan yang pertama, apakah kita yakin bahwa badai ini akan berlalu, bahwa Tuhan akan menolong kita melalui caranya yang bijak? Kita tunggu. Apakah kita yakin itu? Ada yang bertanya, sampai kapan ini? Iya, sampai kapan ini? Saya bangkrut ini, sampai kapan ini? Dan mereka mulai marah. Saya tidak menyalahkan, tapi agaknya kita meninggalkan poin pertama ini. Tidak yakin. Kalau saya yakin, ini akan teratasi. Yang kedua, dari bacaan tadi, ternyata iman itu tidak cukup dengan teori di hati. Yakin tidak hanya ada di dalam hati, tapi yang kedua adalah usaha. Usaha. Seorang anak yang ujian, pengen lulus, dia berdoa, bagus itu. Tapi kita sudah tahu, tidak cukup doa, sinau, nanti waktu mengerjakan soal juga harus cermat. Usaha. Yakin dan usaha. Maka mari kita berusaha bersama-sama menjaga kebersihan, kita mencuci tangan, kita membatasi pertemuan, dan kita juga bijak menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat, dan seterusnya. Usaha. Dan yang terakhir, ini lebih sulit ini, berserah. Berserah ini bukan pasrah, tapi sumarah. Bedanya kalau pasrah ki wong frustrasi. Wis piye menang, wis putusan pengadilan yang kudu dikalahke. Nah, itu pasrah. Kalau berserah itu ada keyakinan, ada usaha, tapi juga ada kesadaran bahwa Tuhanlah penguasa kehidupan yang menolong kita. Berserah. Maka yakin, usaha ditambah dengan berserah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka satu ayat dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jadi mari saudara-saudara, kita hadapi kesulitan ini, wabah ini, ya, dengan yakin, dengan usaha, tapi juga dengan berserah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kita berdiri dan kita tanggapi dengan ikrar syahadat Rasul. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala tempat dan waktu kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, terlebih yang terpapar virus Corona COVID-19. Kita berdoa untuk para medis yang menangani, perawat, dokter, dan timnya. Kita berdoa juga untuk keluarga dari yang sakit. Kita juga berdoa untuk pemerintah yang mengatur ini semua di tengah wabah, supaya kita diselamatkan secara fisik dan tetap sehat dengan berbagai kebijakan. Kita berdoa untuk aparat TNI, Polri yang bertugas di tengah suasana seperti ini. Kita juga berdoa untuk segenap warga gereja dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami memang diganggu oleh kecemasan, dan melalui sabdamu hari ini kami harus belajar mengatasinya dengan yakin, dengan usaha, dan berserah kepada Allah. Semoga kami mampu mendengar dan menghayati serta melakukannya. Berdoa untuk para korban yang terpapar COVID-19. Berkatilah supaya memiliki pengharapan, keyakinan, dan dijamah untuk disembuhkan. Berdoa untuk keluarga yang mendampingi, bahkan yang karena penyakit ini menjadi sarana untuk berpulang, untuk kembali ke pangkuan surga. Tuhan, tolonglah beri penghiburan dan kuatkan supaya bisa memahami kenyataan ini. Berkati para medis, baik dokter, perawat, dan timnya. Bahkan beberapa telah menjadi korban pula. Berkatilah supaya mereka berjuang dan melayan. Juga keluarganya Tuhan lindungi. Berdoa untuk aparat, baik polisi, TNI, dan jajarannya, yang juga ikut ambil bagian untuk tetap berjaga dengan tugas-tugasnya. Berkatilah. Kami juga mohon kekuatan untuk pemerintah supaya dimampukan mengambil kebijakan yang tepat, sehingga di tengah situasi seperti ini Tuhan memberikan hikmat dan mampu untuk mengatur demi kebaikan bersama. Warga gereja, masyarakat pada umumnya, kami mohonkan kekuatan dan berkat-Mu. Bahkan untuk warga gereja yang harus beribadah dari rumah, Tuhan memberkati pula. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berharap, karena kami percaya Tuhan mendengar dan berkuasa menolong kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1
Dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah persembahan kita aturkan kepada Tuhan dengan berdoa saya hantarkan. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, perkenankanlah kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini berjalan dengan lancar dan selamat. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar melalui Bapak Pendeta Lukas Eko Sukorco MTH. Berkatilah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, baru saja kami juga mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan renovasi gedung gereja, dan persembahan syukur yang lain. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga boleh mencukupkan kelangsungan kegiatan di dalam gereja-Mu dan untuk sesama kami di sekitar kami. Terlebih lagi mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Semuanya itu kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini terselip dosa dan kesalahan. Seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi apapun, tetaplah memiliki keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Pengharapan itu masih ada. Mari kita angkat pujian. Kita membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera.